Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Raisyarani Akaf dengan nomor induk mahasiswa 16153010118. Berikut adalah video praktik resusitasi bayi baru lahir guna memenuhi UAS praktik Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Selamat pagi Bu, saya Bidan Fatika yang bertugas hari ini. Saat ini saya akan melakukan resusitasi pada bayi Ibu supaya bayi Ibu bisa bernafas dengan normal. Jika Ibu bersedia, silakan Ibu baca surat persetujuannya ya Bu. Setelah itu Ibu bisa tanda tangan di bawah. Persiapan alat. Yang pertama ada handscoon, delay, stetoskop, Google, selang oksigen, alat sungkup atau balon resusitasi, bengkok, bak instrumen, jam dengan detik, kemudian lampu sorot, tabung oksigen, meja resusitasi dan pengganjal bahu bayi, penutup kepala, kain bersih atau bedong, apron, masker, sendal selop atau sepatu boot, kotak sampah, larutan klorin, air sabun dan juga air bersih. Menutup sampiran dan pastikan ruangan hangat dan cukup cahaya. Memakai alat pelindung diri. Mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Keringkan dengan menggunakan handuk bersih. Memakai handscoon pada kedua tangan. Kemudian lakukan penilaian secara cepat dalam 30 detik. Apakah air ketuban bersih dari mekonium? Apakah bayi dapat bernafas atau menangis kuat? Dan apakah bayi cukup bulan? Bila semua jawaban ya, maka lakukan perawatan normal. Namun, bila terdapat salah satu atau lebih jawaban yang tidak, maka lakukan langkah awal resusitasi. Langkah awal resusitasi. Yang pertama, menghangatkan bayi. Dekatkan lampu sorot dengan jarak 60 cm dan dengan daya 60 Watt. Menyelimuti bayi dengan kain kering dan hangat, kecuali bagian muka dan dada sebelah atas. Yang kedua, memposisikan kepala bayi. Meletakkan punggung bayi pada alas yang bersih dan hangat, serta memposisikan kepala bayi dengan sedikit ekstensi untuk membuka jalan nafas. Yang ketiga, menghisap lendir. Membersihkan jalan nafas dengan menghisap lendir dari mulut, kemudian hidung dengan menggunakan delay. Pada bagian mulut, yaitu sedalam 5 cm, setelah itu pada bagian hidung sedalam 3 cm. Jangan terlalu dalam. Kemudian yang keempat, mengeringkan bayi sambil melakukan rangsangan taktil. Keringkan pada bagian kepala, rambut, dada, perut bayi sampai dengan kaki. Kemudian miringkan ke satu sisi dengan salah satu tangan memegang ketiak bayi, tangan yang lain mengeringkan dan menggosok punggung bayi. Atur kembali posisi bayi. Selanjutnya, lakukan penilaian pada pernafasan dan frekuensi denyut jantung bayi. Bila bayi tidak bernafas spontan, maka beri oksigen aliran bebas di sekitar bagian hidung bayi. Selanjutnya, melakukan penilaian kembali. Apabila pernafasan dan denyut jantung bayi belum normal, maka lakukan ventilasi.
Memposisikan kepala bayi dengan sedikit tengadah untuk membuka jalan nafas. Meletakkan sungkup pada muka bayi dan harus menutupi dagu, mulut, dan hidung. Membuat semacam lekatan antara sungkup dengan muka bayi, lalu pegangi sungkup dengan tangan kiri agar lekatan kuat. Memeriksa lekatan dengan melakukan 2 kali percobaan VTP dan memperhatikan gerakan dada. Bila dada bayi tidak mengembang, maka periksa kembali posisi kepala bayi untuk meyakinkan bahwa leher sudah sedikit ekstensi. Kemudian mereposisi sungkup pada muka bayi dan memperbaiki lekatan. Menekan balon lebih kuat lagi untuk meningkatkan tekanan ventilasi. Dan menghisap mulut dan hidung kembali untuk membersihkan jalan nafas bayi. Jika dada bayi mengembang, maka lanjutkan dengan ventilasi tekanan positif sebanyak 20 kali dalam waktu 30 detik. Setelah dilakukan sebanyak 20 kali, lakukan penilaian. Bila bayi belum bernafas, ulangi kembali VTP 20 kali selama 30 detik, kemudian hentikan dan nilai lagi. Bila pernafasan normal, tidak ada cekungan dinding dada dan tidak merintih, maka lakukan kontak kulit dengan kulit ibu. Amati pernafasan bayi dengan interval frekuensi lebih sering. Bila bayi mulai bernafas tetapi ada cekungan dinding dada, maka lakukan VTP dengan oksigen bila tersedia. Siapkan rujukan. Melakukan rujukan bila setelah VTP selama 2 menit bayi belum bernafas. Rujuk dengan tetap melakukan VTP. Bila bayi tidak merintih atau tidak bernafas sama sekali setelah VTP selama 20 menit, maka hentikan ventilasi. Membereskan peralatan. Merendam peralatan ke dalam larutan klorin selama 10 menit. Kemudian melepaskan seluruh alat pelindung diri. Selanjutnya mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Bilas dengan menggunakan air mengalir. Kemudian keringkan dengan menggunakan handuk bersih. Setelah itu, lakukan pendokumentasian dan jelaskan kepada keluarga bahwa tindakan sudah selesai. Itulah video praktik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.